Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Nah, sekarang kita bahas mengenai sebuah plot hole yang besar di film Deadpool and Wolverine yang sampai sekarang kita belum menemukan jawabannya. Siapakah orang yang membunuh tim X-Men di universe alternatif milik Wolverine ini? Karena kita untuk mendapatkan jawabannya bahwa mereka semua mati di tangan para manusia. Nah, pertanyaannya, siapakah manusia itu? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas, kita ngomongin dulu soal kontradiktif antara manusia dan juga mutant ya. Yang dimana dari dulu manusia sangat takut kepada para mutant yang dianggap terlalu freak, terlalu aneh dan sangat menjijikan buat mereka. Sehingga para manusia ini akhirnya merendahkan para mutant dan rasis kepada mereka dengan cara yang sangat ekstrim banget. Nah, hal inilah yang berusaha dicegah oleh Profesor Charles Xavier yang percaya bahwa manusia dan juga mutant bisa hidup berdampingan satu sama lain. Makanya dia mendirikan sebuah sekolah yang bernama Xavier School untuk para mutant agar mereka semua bisa mengendalikan kekuatan mereka. Tapi tidak dengan Magneto, yang dimana dia punya pandangan yang sangat berbeda. Dikarenakan pada masa kecilnya, dia ini sering diintimidasi oleh para manusia. Makanya dia sangat berambisi bahwa mutant bisa mengambil alih dunia dan menghancurkan semua para manusia yang rasis terhadap para mutant. Makanya inilah yang membuat Profesor X dan juga Magneto ini akhirnya saling bermusuhan satu sama lain karena mereka punya ideologi yang sangat berbeda. Don't give up on the marriage. I've heard these arguments before. I will bring you hope, old friend. Don't get in my way. Nah, hal ini udah kita lihat dari zaman-zamannya komik X-Men klasik, Uncanny X-Men, animasi X-Men 97, bahkan sampai X-Men versi Fox live action yang udah pernah kita ikuti sebelumnya ya. Nah, di film Deadpool and Wolverine kita akhirnya mendapatkan sebuah jawaban. Kenapa Wolverine varian ini selalu murung dan juga terlihat merasa bersalah? Itu dikarenakan dia udah melihat semua rekan-rekan X-Men-nya tewas dibunuh oleh para manusia yang memburu para mutant ini. Dan hanya dia satu-satunya anggota X-Men yang berhasil selamat dari pembantaian itu. Dan dia merasa tidak bisa menyelamatkan semua rekan-rekan X-Men-nya karena Logan saat itu sedang dalam keadaan mabuk di sebuah bar seperti itu ya. Oke, berbicara soal film-film X-Men yang dimana mereka itu adalah manusia, itu sebenarnya banyak banget. Dan gua menemukan 3 tersangka yang bisa gue bilang mereka itu adalah villain manusia yang paling menjengkelkan di komik X-Men. Yang pertama adalah Kolonel William Stryker. Oke, dia ini adalah orang di balik penciptaan Weapon X alias sebuah operasi untuk menanamkan kandungan mineral adamantium ke dalam tubuh Logan yang saat itu menjadi kelinci percobaannya. Tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai senjata militer yang bisa dijual kepada pihak Amerika sebagai senjata pertahanan negara. Tapi Wolverine gak setuju akan hal itu dan akhirnya dia membantai mereka semua dengan begitu sadis. Dan berkali-kali juga William Stryker kedapatan ingin membunuh semua para mutant karena memang dari awal dia sangat membenci para mutant yang dianggap terlalu mendominasi dunia. Makanya dia berencana untuk membunuh mereka semua dengan menjadikan mereka sebagai bahan eksperimen percobaan yang bisa ia manfaatkan untuk ia jual kepada pihak negara lain sebagai sebuah senjata. Sama halnya dengan Wolverine yang untuk mendapatkan cakar adamantiumnya untuk ia jual ke negara Amerika Serikat dengan harga yang sangat mahal ya. Jadi gua rasa yang membantai semua para anggota X-Men itu adalah Kolonel William Stryker sebagai bentuk pembalasan dendamnya kepada Wolverine ini. Because once the metal cools, it's indestructible. I used to think you were one of a kind, Wolverine. You're an animal then, you're an animal now. Yang kedua, Bolivar Trask. Oke, orang ini merupakan seorang ilmuwan jenius yang membuat sebuah robot pembasmi mutant paling berbahaya di dunia, yaitu robot Sentinel. Yang dimana robot ini bisa membantai semua para mutant dengan sangat mudah.
dengan cara robot ini bisa mendeteksi sebuah X-gene yang ada pada tubuh setiap orang yang ditemui, agar supaya robot ini tidak membantai manusia, tapi dia hanya membantai mutant saja. Makanya program ini akhirnya di-approve oleh pemerintah Amerika Serikat dan mereka berusaha untuk membantai semua para mutant yang dianggap berbahaya ya. Dan hasilnya bisa kita lihat di film X-Men Days of Future Past, yang dimana robot Sentinel akhirnya udah aktif dan mereka semua membantai semua para mutant dengan sangat mudah banget, yang akhirnya memaksa Wolverine untuk time travel ke masa lalu ke tahun 1970-an untuk membatalkan kematian Bolivar Trask agar supaya dia tidak menciptakan robot ini dan mengubah masa depan mutant. Dan juga hal ini ada di X-Men 97 episode kelima, yang dimana semua para mutant akhirnya berkumpul di sebuah pulau yang bernama Pulau Genosha, sebuah pulau yang dikhususkan untuk para mutant bisa tinggal dan hidup berdampingan di sana. Dan tiba-tiba robot ini datang dan akhirnya mereka membantai semua para kaum mutant yang ada di pulau tersebut ya, termasuk Gambit menjadi korbannya di episode kelima itu. Waduh, itu sedih banget sih. Jadi kemungkinan bisa jadi pelakunya itu adalah robot Sentinel alias si Bolivar Trask ini. Makin akurat nih. They're mutants. The power to control metal. She could walk into this office and order a nuclear strike. And our best defense are these giant metal robots. Yang ketiga, Dr. Sander Rice. Yap, ini adalah villain yang paling ngeselin di film Logan tahun 2017, yang dimana ternyata dia itu adalah anak dari salah satu rekan dari para ilmuwan yang membantu William Stryker dalam penciptaan Weapon X, alias Wolverine akan diberikan cairan adamantium ke dalam seluruh kerangka tubuhnya. Alhasil ketika bapaknya si Sander Rice ini udah terbunuh oleh Wolverine, maka Sander ini tumbuh menjadi seseorang yang percaya bahwa mutant harus dimusnahkan. Tapi akhirnya dia mengubah rencananya, yang dimana mutant ini jangan dibunuh, melainkan dimanfaatkan sebagai sebuah senjata eksperimen yang sangat gila. Dan hal ini udah kita lihat di film Logan tahun 2017, dimana ternyata dia adalah dalang di balik semua anggota X-Men tewas di tangannya, dan semua DNA mereka akhirnya dicuri untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen kepada para anak-anak yatim piatu untuk menguji kekuatan mutant mereka. Seperti contoh si Laura ini, dimana ternyata dia punya DNA Wolverine berkat hasil eksperimen tersebut. Jadi contohnya dia bukan mutant asli ya, tapi itu adalah manusia yang dipaksa untuk bermutasi karena ada DNA mutant yang udah dicuri oleh Dr. Sander Rice ini ya. Dan mungkin dalam universe alternatif ini kejadiannya hampir sama dari film Logan, di mana semua mutant akhirnya dibantai dan diambil darah mereka untuk diuji coba kepada para anak-anak yatim yang mereka culik di situ ya. I believe you knew my father on the Weapon X program. He's the asshole who put this poison in me. End mutant kind, but to control it. We didn't stop perfecting what we eat and drink, but we could use those Growing mutants of your own. precisely. Seperti itu ya. Jadi ini adalah villain yang paling bangke banget di komik-komik X-Men bahkan sampai sekarang. Kalau kita ngomongin soal villain dari kaum monster, mutant segala macam, itu adalah hal yang sangat klise banget dan itu adalah hal yang biasa banget di dunia perkomikan. Tapi kalau villainnya adalah manusia, itu lebih ngeselin Pak, karena itu udah kita lihat semuanya di X-Men versi Fox. Ada William Stryker, ada Bolivar Trask, dan juga ada Dr. Sander Rice ini ya, seperti itu. Jadi ini adalah 3 tersangka yang gue temukan, yang dimana mereka kemungkinan adalah tersangka di balik pembantaian semua para X-Men di film Deadpool and Wolverine ini ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Menurut kalian siapakah pelakunya? Apakah William Stryker atau Bolivar Trask, atau justru itu adalah Dr. Sander Rice ini? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menderita menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah.
Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhu.